Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini, yang berkah ini. Semoga majelis ini diliputi oleh malaikat-malaikat Allah dan dinaungi dengan rahmat Allah yang sangat melimpah, serta Allah menyebut nama kita semua di sisi para malaikat di sekeliling arsy Allah. Dan tidak pula kita panjatkan syukur kepada Allah telah sampai ke 10 terakhir, sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Dan kita tahu Ramadan dibagi menjadi 3, sepertiga pertama, tengah, dan akhir. Sepertiga terakhirlah yang lebih mulia, lebih utama daripada 2/3 yang telah lewat. Karena apa? Dalam sepertiga terakhir ini Allah memuliakan dengan satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apakah Lailatul Qadr itu? Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadr, malam kemuliaan ini lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena apa? Amalu, qala Amr bin Ali, amalun fiha khairun min amali alfi syahrin. Itu maksud dalam ayat ini, ditafsirkan oleh Amr bin Ali. Amal perbuatan pada malam hari ini lebih baik daripada amal perbuatan selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Begitulah tafsiran Amr bin Ali. Dan kita sudah tahu Allah menciptakan makhluk-makhluk Allah serta memilih di antara makhluk-makhluknya yang paling mulia. Di antaranya Allah telah menciptakan malaikat. Allah memilih malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat yang paling agung. Allah
menurunkan atau mengutus para rasul dan memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang termulia. Allah menciptakan tempat di muka bumi ini, Allah memilih Makkah sebagai tempat yang paling mulia. Allah menciptakan bulan, di antaranya Al-Muharram sampai akhir Dzulhijjah. Allah memilih bulan Ramadan yang paling mulia. Di antara siang yang Allah telah ciptakan, Allah memilih siang pada hari Arafah yang paling mulia. Dan di antara malam-malam yang Allah ciptakan, Lailatul Qadar lah yang paling mulia di antara malam-malam yang lainnya. Itu sudah sunatullah. Jadi menciptakan sesuatu dan memilih di antara makhluk itu yang paling mulia, paling agung di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun pada malam hari itu. Warruh, ada yang menafsirkan malaikat Jibril. Bi'idni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala, untuk menetapkan sesuatu. Telah berkata Ibnu Katsir, yaktsuru tanazzulul malaika fi hadhihi al-lailah likathrati barakatiha. Banyaknya turun para malaikat pada malam hari ini, yakni malam Lailatul Qadar, karena keberkahannya. Salamun ya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Telah berkata Qatadah, hiya khairun kulluha laisa fiha syarrun ila matla'il fajr. Artinya apa? Malam itu seluruhnya kebaikan. Kebaikan semuanya. Tidak ada kejelekan, keburukan satu pun sampai terbit fajar. Begitu ringkas tafsiran surat Al-Qadar. Makanya Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan bersabda kepada para sahabatnya, ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak wa dzakara fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalamnya ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka dia terhalang dari segala kebaikan. Begitulah sabda Rasulullah SAW. Yang terhalang dari kebaikan malam Lailatul Qadar, misalkan malam Lailatul Qadar kita malah ulas tidur, malah bermaksiat. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar, maka dia terhalang dari segala kebaikan. Makanya kita harus hati-hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasa'i dan disahkan oleh Al-Albani. Insyaallah ke depan saya akan menjelaskan step by step, satu persatu, tentang pengertian malam Lailatul Qadar. Mungkin kita sudah pernah setiap tahun mungkin mendengarkan tentang Lailatul Qadar, ya kan? Ya, sebagai murajaah, dan mungkin ada tambahan dari saya, barangkali ada yang bisa diambil yang sebelum-sebelumnya. Kita insyaallah pertama akan menjelaskan pengertian Lailatul Qadar. Yang kedua akan membahas kejadian Lailatul Qadar itu gimana. Kita kan terkadang yang namanya Lailatul Qadar, ya turun malaikat, kita harus sholat qiyamul lail, baca Al-Quran, ya sudah seperti itu. Atharnya nggak ada, pengaruhnya. Dan akan membahas keutamaan-keutamaannya
Terus kapan Lailatul Qadar itu, pendapat yang rajih itu yang gimana? Tanda-tandanya apa saja? Terus ibadah apa yang harus kita kerjakan kalau kita datang 10 terakhir untuk mencari Lailatul Qadar? Yang pertama, pengertian Lailatul Qadar. Lailah dalam bahasa Arab malam. Malam itu kalau kita terjemahkan dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar yang kedua. Makanya para malaikat turun dari langit ke bumi ketika terbenamnya matahari dan naik ke langit lagi ketika terbitnya fajar subuh yang kedua. Itu dari pengertian kita tahu. Al-Qadar. Sebenarnya Al-Qadar banyak pendapat ulama, saya ringkaskan menjadi 3. Arti yang pertama, Al-Qadha. Al-Qadha adalah penetapan. Maksudnya apa? Pada malam hari itu Allah mengutus para malaikat dari langit untuk menetapkan takdir yang akan terjadi pada tahun itu. Jadi dari Lailatul Qadar sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya itu diatur semua. Mulai kejadian, bencana alam, rizki, siapa yang wafat pada tahun itu sudah ada namanya semua, sudah dicatat. Di malam itulah ditentukan takdir itu semuanya. Terjadi tsunami, sudah ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Itu makanya dinamakan Al-Qadha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam hari itu dijelaskan perkara yang penuh hikmah. Maksudnya takdir Allah ditentukan pada malam hari itu. Makna yang kedua, asyaraf, kemuliaan. Kenapa diartikan kemuliaan? Karena pada malam hari itulah diturunkan Al-Quran yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Makanya malam itu menjadi mulia. Arti yang ketiga, at-tabyiq. Apa tabyiq? Sempit. Kok bisa dinamakan sempit Lailatul Qadar? Saya jelaskan. Yang namanya malam kan sama, bumi sama, tapi kenapa dinamakan malam sempit ketika Lailatul Qadar? Karena apa? Saking banyaknya malaikat yang turun pada malam hari itu, makanya bumi menjadi sempit. Makanya dinamakan Lailatul Qadar. Itu rahasia penamaan tabyiq di sini. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna adadal malaikah fil ardi fi hadhihi al-lailah akthar min adadil hasa." Rawahu Khuzaimah dan disahkan oleh Al-Albani. Sesungguhnya jumlah malaikat di bumi pada malam hari itu lebih banyak dari jumlah kerikil di bumi. Kalau kita lihat, coba kerikil berapa? Malaikatnya lebih banyak lagi. Kita malah tiduran, ya kan? Nggak tahu. Kalau tahu malaikat datang, pasti akan sholat terus, baca Al-Quran terus. Tapi karena itu dirahasiakan oleh Allah, malaikat tidak terlihat oleh mata kita, maka kita terlengah biasanya. Itu sir rahasia dari penamaan tabyiq sempit. Kejadian gimana sih peristiwa Lailatul Qadar yang sangat dahsyat itu? Saya buka-buka kitab tafsir, mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Cuman riwayat ini diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar. Beliau dulunya Yahudi dan
tidak dimarfu'kan ke Rasulullah SAW. Makanya hadisnya bukan marfu', tapi berhenti ke Ka'ab al-Ahbar. Kalau kita namakan hadis mauquf, ke maqtu'. Kalau maqtu' ke tabi'in, kalau mauquf ke sahabat. Ka'ab al-Ahbar mauquf. Tapi dan biasanya kalau yang berasal dari Yahudi itu Israiliyat. Dan kita tahu kalau kita mendengarkan berita Israiliyat, maka kita tidak mendustakan dan tidak membenarkan. Tawakuf, berhenti. Cuma sebagai gambaran saja, saya nukil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir dari Ka'ab al-Ahbar, di mana kejadian malam Lailatul Qadar itu di atas langit 7 ada pohon yang namanya Sidratul Muntaha. Disitulah di atasnya jannah, surga. Ranting dan akarnya di bawah kursi Allah. Di setiap rantingnya ada malaikat yang menghuni. Di tengah-tengahnya malaikat Jibril alaihissalam. Setiap malam Lailatul Qadar, Jibril nggak tahu. Yang tahunya Allah. Langsung suruh turun malam ini. Dikasih tahu Jibril, disuruh turun sama malaikat penghuni Sidratul Muntaha itu. Turunlah ke bumi sekarang malam Lailatul Qadar. Turunlah mereka ketika sudah terbenamnya matahari. Ketika nyampe bumi, semua tanah di bumi rapat dengan malaikat, kecuali tempat-tempat yang dikecualikan oleh Allah SWT, seperti rumah peribadatan orang Kristen, itu enggak ditempati malaikat. Tempat-tempat yang najis, enggak ada malaikat. Rumah yang ada patungnya, enggak ada malaikatnya. Rumah yang ada lonceng lagi ngantung, enggak ada malaikatnya, enggak masuk. Di antaranya itu. Terus rumah yang ada orang mabuknya, enggak ada malaikat. Rumah yang ada minuman kerasnya, enggak ada malaikat. Dipilih-pilih. Jadi semua bumi rapat dengan malaikat kecuali tempat-tempat yang itu. Ya. Apa itu? Kalau Yahudi dalam asar itu nggak disebut. Yang disebut bi'ah sama kanisa. Kanisa itu tempat peribadatan orang Kristen. Kalau bi'ah khusus orang-orang pendeta-pendeta. Kalau orang Yahudinya nggak disebut di sini. Makanya saya nggak sebut. Karena kalau saya sebut benar menyalahi apa berita yang disampaikan oleh Ka'ab al-Ahbar. Pada malam hari itu, malaikat yang turun di bumi mendoakan orang-orang mukmin yang sedang sholat, yang sedang baca Al-Quran, yang sedang berdoa. Dikhususkan malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam? Malaikat Jibril tidaklah menemui orang beriman di bumi kecuali berjabat tangan. Loh, kita tahunya gimana? Disebutkan dalam athar ini, kalau kita tahu malaikat Jibril berjabat tangan dengan kita, ada 3 ciri. Kalau ada yang pernah seperti ini, berarti malaikat Jibril pernah berjabat tangan dengan antum sekalian pada Lailatul Qadar. Barangkali. Ciri yang pertama, kulit berinding. Seperti kedinginan, berinding. Ciri yang kedua, hati kita menjadi lembut, seakan-akan tentram, tenang. Ciri yang ketiga, matanya berlinang air mata. Kalau ada yang pernah seperti ini, mungkin malaikat Jibril pernah berjabat tangan dengan antum sekalian di malam Lailatul Qadar, cuman nggak kerasa.
karena nggak kelihatan kan. Setelah selesai malam itu, terbit fajar, para malaikat naik ke langit. Yang pertama naik malaikat Jibril dengan membentangkan dua sayapnya yang warna hijau. Tidaklah dia membentangkan sayap itu kecuali pada malam Lailatul Qadar pagi harinya. Setelah dibentangkan, tertutuplah semua ufuk di langit. Dipanggillah malaikat yang lainnya satu persatu untuk naik ke langit. Dipanggillah satu persatu malaikat tersebut. Makanya bercampurlah cahaya dua sayap malaikat Jibril yang hijau dengan cahaya malaikat. Makanya ciri-ciri malam Lailatul Qadar, paginya matahari sinarnya putih, tidak menyengat. Itu dia. Karena apa? Tertutup dengan cahaya malaikat yang lagi naik ke langit. Itu kan? Maka kita kalau kita tahu secara mendetail Lailatul Qadar, akan tahu oh seperti itu prosesnya. Setelah naik, mereka yang di bumi ini berkumpul di langit pertama. Penduduk malaikat langit pertama pada berkumpul, pengen tahu mana nama-nama yang kalian catat, nama-nama penduduk bumi yang sedang sholat, yang sedang baca Al-Quran, yang sedang berzikir, yang sedang bertafakur. Dikasih tahu si fulan semua. Makanya insyaallah mudah-mudahan nama kita terdaftar di antara malaikat-malaikat tersebut dan disebut ke seluruh penghuni langit. Itu ya, insyaallah kita selalu berdoa agar meraih malam Lailatul Qadar. Apa yang mereka tanyakan? Karena yang namanya orang tahun ini biasanya baik, ahli ibadah. Tahun berikutnya ahli bid'ah. Ada yang tahun ini ahli bid'ah, tahun berikutnya ahli ibadah. Makanya bertanya, apa yang kalian dapati tahun lalu dan sekarang gimana keadaannya? Kalau tadinya ahli bid'ah, tahun ini ahli ibadah, mereka beristighfar. Kalau tahun lalu ahli ibadah dan tahun sekarang ahli bid'ah, mereka menghentikan istighfarnya ke simpulan tersebut. Makanya harus hati-hati. Yang namanya beribadah harus continue, harus terus menerus, dan selalu berdoa kepada Allah agar menetapkan hati kita ada dalam sunnah, dalam Al-Quran, sunnah yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah nyampe langit 2 seperti itu, ditanya lagi sampai ke langit 7, akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha. Di sanalah mereka kembali ke Sidratul Muntaha dan pohonnya bertanya, kasih nama-nama mereka agar saya mendoakan. Dikasih nama mereka, akhirnya Jannah yang ada di atas Sidratul Muntaha bertanya ke Sidratul Muntaha, siapa mereka yang dikasih tahu oleh penghunimu, kasih tahu namanya agar saya mendoakan agar rahmat Allah dilimpahkan ke mereka dan semoga Allah menyegerakan mereka ke saya. Sudah pengen bertemu Jannah, surga, dengan nama-nama yang telah disebutkan oleh Sidratul Muntaha. Dan malaikat Jibril alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah, mengetahui nama mereka juga. Dan pemikul arsy Allah yang 8 mengetahui juga. Makanya begitu mulianya malam Lailatul Qadar. Semoga Allah melimpahkan malam Lailatul Qadar kepada kita semua. Malam Lailatul Qadar
Begitulah kejadiannya. Semoga kita mungkin baru tahu ya, karena biasanya orang tahu kayak gitu aja. Ternyata kalau kita gali tafsir, ternyata ada sahabat menyebutkan seperti itu. Itulah malam kesejahteraan. Itulah malam diturunkan Al-Quran kalamullah. Itulah malam yang mana takdir selama setahun ditentukan. Itulah malam yang mana bumi penuh dengan malaikat, dan sholat ibadah pada malam hari itu lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang sholat ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang kapan waktunya? Mungkin kalau kita lihat di Bulughul Maram, Ibnu Hajar mengatakan ada 40 pendapat ulama kapan terjadinya Lailatul Qadar. Cuman saya langsung ringkaskan saja. Yang sudah pasti, carilah malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Selain Ramadan gak usah dicari, capek. Kita kan imannya mungkin zaman sekarang lemah, makanya ya malam Lailatul Qadar cari bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Fihi lailatul khairu min alfi syahr." Pada bulan Ramadan ada suatu malam lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai, disahkan oleh Al-Albani. Lebih sempit lagi, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Jadi dari 1 Ramadan sampai 19 nggak mesti, emang nggak ada. Carinya di 10 hari terakhir, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan." Rawahu Bukhari. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Lebih sempit lagi, barangkali kita kan sibuk, namanya manusia ya. Ada di pabrik lah, kerja di sawah lah, capek. Rahmat dari Allah dan Rasulnya juga mengetahui entar umatnya ya kejadian di akhir zaman, makanya diringankan lagi, lebih sempit lagi. Carilah di malam-malam ganjil. Sekarang malam itu berapa? 26 ya? Malam genap. Berarti pada ntar saya terakhir ada kunci. Apakah mungkin di malam genap? Mungkin. Tapi biasanya sulit karena kita belum meruqyah. Pada malam-malam ganjil, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Rawahu Bukhari wa Muslim. Saya singkat, muttafaqun alaih. Carilah Lailatul Qadri pada malam-malam ganjil 10 akhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Lebih sempit lagi, kalau pengen yang mengkhususkan, carilah di malam ke-27. Berarti besok malam. Mungkin sebagaimana tercantum dalam riwayat Abi Dawud, hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda tentang Lailatul Qadri, Lailatul Sab'in wa Ishrin, malam 27. Tapi nggak mesti. Ini cuma karena di zaman Rasulullah SAW
berdasarkan hadis yang sah pernah terjadi di malam 21, pernah terjadi malam 23, pernah 27. Makanya kita nggak tahu, ya kan? Apakah mungkin malam Lailatul Qadar terjadi malam genap? Mungkin. Kalau ingat, bulan Ramadan jumlahnya 30 hari. Sekarang kalau kita lihat kalender 30 hari, ya kan? Coba lihat kalender 30 hari. Itu mungkin terjadi pada malam genap, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari pasti sah. Litasi'atin tabqa, lisabi'atin tabqa, likhamisatin tabqa, lithalithatin tabqa. Mungkin bisa jadi pada 9 hari yang tersisa, 7 hari yang tersisa, 5 hari yang tersisa, 3 hari yang tersisa. Mungkin. Kok kita bisa tahu tafsiran hadis ini genap sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, dalam Sahih Muslim. Makanya saya ambil pendapat sahabat. Kalau saya lihat tafsir Ibnu Katsir, beliau condong ke tafsiran, maksudnya penjelasan hadis ini pada malam ganjil. Cuman sahabat Rasulullah SAW Abu Sa'id Al-Khudri menentukan pada ini maksudnya genap, maksudnya malam 22 atau 24 atau 26. Kalau yang lihat ada di Sahih Muslim, saya lihat di Sahih Muslim sendiri insyaallah. Tanda-tandanya apa? Biasanya agak sulit karena setiap negara lain-lain seperti Arab Saudi itu jarang sekali hujan. Kalau Indonesia mungkin setiap hari, ya kita agak sulit. Tapi kalau di Arab Saudi jelas, kalau yang terang, hujan, mendung. Biasanya kalau Ramadan nggak pernah hujan kayaknya. Tapi pernah saya buka puasa di sana jam 6 apa ya? Jam 6 aja masih siang di sana. Maghribnya jam 7 sana. Jam 6 hujan besar. Kalau kita lihat pemandangan di Masjid Nabawi sana, itu iftar itu 1 halaman penuh. Kan lebar Masjid Nabawi sekitar 233 hektar. Itu halamannya penuh dengan iftar di sana. Di sana pernah kehujanan pada waktu iftar. Tanda-tandanya apa? Saya bagi menjadi 2. Ketika malam, ketika paginya. Ketika malam, saya lihat dalam hadis, cuman saya simpulkan menjadi 3. Pertama, kalau malam Lailatul Qadar itu udaranya sejuk, tidak panas, tidak dingin. Sekarang panas. Kalau nggak panas dan dingin, sejuk, itu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Lailatul Qadri talqatun la harrah wa la baridah. Rawahu Ibnu Khuzaimah, disahkan oleh Al-Albani. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang cerah, tidak panas dan tidak dingin. Itu dalilnya. Ciri yang kedua, malamnya bersinar. Walaupun malam, bulannya sabit, tapi bersinar. Kalau kurang bersinar malamnya, berarti bukan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, ka'anna fiha qamaran yubbihu kawakibaha.
seakan-akan ada bulan purnama yang menyinari bintang pada malam hari itu. Kalau terang malamnya, itu ciri-cirinya. Ciri yang ketiga, bulannya kalau kita lihat seperti separuh nampan. Nampan tahu ya? Seperti separuhnya. Kalau kita lihat, nah itu kayak nampan separuhnya. Itu ciri-cirinya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika waktu itu para sahabat membicarakan tentang Lailatul Qadar, Rasulullah SAW ada di samping mereka. Langsung bersabda Rasulullah SAW, "Man ra'al qamara mithla shiqqi jafnah." Siapa di antara kalian yang ingat ketika melihat bulan seperti separuh nampan? Itulah malam Lailatul Qadar. Ada pendapat lain, malam Lailatul Qadar itu ketika hujan. Ada dalilnya, ada riwayat Muslim. Ada yang ciri-ciri lain, meteor pada malam hari itu tidak jatuh. Karena apa? Semua jin, setan dibelenggu. Makanya nggak ada bintang untuk menyambar setan yang pada naik ke langit. Nggak ada. Makanya nggak ada bintang jatuh. Karena apa? Setannya dibelenggu semua. Nggak ada yang keliaran di langit untuk mencuri takdir. Ya, malaikat jin seperti itu, mencuri kabar langit. Takdir hari ini apa yang terjadi? Kita dikasih tahu ke dukun biasanya. Tapi diliputi dengan 100 kedustaan. Ciri kalau paginya mataharinya itu sinarnya tidak terang menyengat. Karena apa? Sudah saya jelaskan tadi, tertutupi dengan sinar para malaikat. Makanya tidak menyengat sinarnya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a'a laha, rawahu Muslim. Dan tandanya matahari terbit pada pagi harinya putih, tidak ada sinar yang menyengat. Hadis riwayat Muslim. Makanya kalau sudah 10 hari terakhir, apalagi malam-malam ganjil, lebih giatlah beribadah, lebih giatlah sholat, membaca Al-Quran, beriktikaf. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Jangan seperti sekarang. Zaman sekarang kalau 10 hari terakhir bukan iktikaf ya. Kebanyakan di mall, ya kan? Sibuk mudik, beli oleh-oleh buat pulang, beli pakaian baru, sepatu baru, tas baru. Sibuknya seperti itu. Kalau mukmin yang benar-benar mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan Lailatul Qadar, pasti dia akan membiarkan malamnya dengan beribadah. Begitulah manhaj, jalan Rasulullah SAW dan para salafus saleh. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mizara wa ahya lailah wa ayqadha ahlah, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 yang akhir mengencangkan ikat sarungnya dan menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Maksudnya apa? Mengencangkan ikat sarungnya, lebih giat beribadah, membangunkan keluarganya agar sholat malam. Itu sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam muttafaqun alaih,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW beritikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan sampai beliau wafat. Dan kalau kita lihat sirah perjalanan para salafus saleh, sungguh luar biasa. Sebagaimana ada tabi'in Qatadah, apabila beliau rahimahullah setiap kalau hari-hari biasa mengkhatamkan Al-Quran dalam seminggu. Jadi seminggu khatam. Kalau masuk bulan Ramadan 3 hari khatam. Kalau masuk bulan Ramadan. Kalau masuk 10 terakhir 1 malam khatam. Itu salafus salih. Jadi setiap malam maghrib alhamdulillahirabbil alamin, subuh minal jinnati wan nas. Seperti itu para salafus salih, sungguh luar biasa. Biasanya mereka murojaahnya pakai hafalan, makanya cepat, dan dalam sholat biasanya. Banyak seperti itu, seperti Utsman bin Affan, setiap malam walaupun itu bukan bulan Ramadan, khatam 1 rakaat witir 30 juz. Itu Utsman bin Affan. Itulah para sahabat dan tabi'in. Kana an-Nakhai, Ibrahim an-Nakhai yaghtasilu kulla lailah. Jadi kalau ini tabi'in Ibrahim an-Nakhai dari Kufah, kalau malam 10 hari terakhir setiap malam mandi. Kita tak heran ya di sini ya. Emang setiap hari mandi 2 kali. Ya kan? Ada yang 3 kali malam. Tapi kalau mungkin para jamaah di Timur Tengah yang kelembabannya kurang, mungkin seminggu sekali mandi. Makanya disebutkan dalam athar ini, tabi'in ini an-Nakhai, kalau 10 hari terakhir mandi terus, karena mungkin malam ini malam Lailatul Qadar. Mungkin dia ingin ketika datang malaikat dia dalam keadaan bersih, seperti itu. Makanya mandi di malam. Gimana manhaj para salafus salih yang lainnya? Disebutkan dalam athar Thabit al-Bunani dan Humaid al-Tawil rahimahumullah. Thabit itu muridnya Anas bin Malik, sebagainya alul hadis. Kalau dia kayaknya malam ini malam Lailatul Qadar kayaknya, dia itu memakai pakaiannya bagus, yang terbagusnya dipakai. Bukan kalau saya itu orangnya zuhud, kalau bulan malam Qadar saya mau pakai baju biasa aja lah, enggak. Kalau sunnah para salaf pakainya apa? Pakaiannya terbaiknya dipakai, bukan yang paling jeleknya yang dipakai. Dan memakai parfum, bukan parfum sama dia juga, masjidnya juga dikasih parfum. Seperti itu. Di masjid, kalau malam Lailatul Qadar di masjid, jangan ke gunung. Ada orang kalau masuk Ramadan nggak ke masjid malam, larinya ke gunung, tempat terpencil, biar mendapatkan Lailatul Qadar. Itu sunnah dari mana? Rasulullah SAW aja mencontohkan kalau masuk 10 terakhir beriktikaf di Masjid Nabawi. Kita mengikuti, bukan ke gunung. Itu mah khawatirnya yang datang bukan para malaikat, malah jin yang menyerupai, mengaku-ngaku malaikat. Kamu mendapatkan Lailatul Qadar, padahal jin itu. Bukan yang bersinar itu malaikat, nggak mesti.
Jin terbuat dari api, bersinar sama, ya kan? Bersinar, dikiranya semua yang bersinar malaikat, itu salah. Dan di antara sesuatu yang sangat penting sekali, dan mungkin ini yang terakhir, karena disampaikan dalam hadis sangat penting, jangan lupa doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah, ya Rasulullah, apabila saya tahu malam itu malam Lailatul Qadar, doa apa yang saya baca? Mungkin sudah hafal semua. Qala Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan disahkan, dihasankan sanadnya oleh Al-Albani. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Itu doa yang paling afdal ketika malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Itu yang bisa saya sampaikan ya secara ringkas saja. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mengkaruniakan kita semua malam Lailatul Qadar dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke Firdaus Al-A'la. Rabbuna al-mahmudu wal mashkuru ilaihi minna tarji'ul umur. Afdhalus salati wassalami ala nabi sayyidil anami. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.